Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin, kita seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, termasuk di antara para ulama misalnya terhadap sebuah persoalan hukum. Ini adalah fakta dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin yang tidak bisa dipungkiri, ya. Karena memang perbedaan pendapat itu sering kita temukan, ya, baik dalam hal persoalan ibadah, akidah, begitu, dan hal-hal lainnya begitu. Bahkan dalam masalah fikih misalnya, kita sering mendengar adanya beberapa madhab, ya. Ada madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, begitu. Kemudian dalam akidah juga bahkan terkadang ada beberapa perbedaan pendapat begitu. Nah, terkait hal ini tentu kita sebagai kaum muslimin harus bisa memberikan sikap yang proporsional, ya, agar kita tidak terjebak dalam perbedaan pendapat yang kontraproduktif dan justru bisa merusak persatuan kaum muslimin begitu. Nah, sikap kita tentu saja kita harus bisa memahami di manakah letak perbedaan pendapat yang memang mendapatkan toleransi dalam ajaran Islam, dan di manakah perbedaan pendapat yang memang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Jadi dalam Islam itu ada hal-hal yang memang mendapatkan toleransi untuk berbeda pendapat, dan ada hal-hal yang tidak ada toleransi terhadap perbedaan pendapat begitu. Nah, agar kita bisa memahami hal itu, maka kita harus memahami dua hal, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan perkara-perkara usuliyah. Yang kedua ada perkara-perkara furu atau furu'iyah, ya. Dalam kalimat yang lain terkadang para ulama juga menyebutnya dengan antara syariat dan fikih gitu. Jadi ada usul, ada furu, ada syariat, ada fikih begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan usul? Usul itu adalah segala hal dalam ajaran Islam yang itu sifatnya pokok. Yang itu sifatnya pokok, sifatnya prinsip, qat'i, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi begitu. Itulah hal-hal yang sifatnya usul, ya, sifatnya syariat begitu. Sedangkan sesuatu yang sifatnya adalah furu atau furu'iyah, ya, itu sesuatu yang bukan pokok dalam ajaran Islam, sesuatu yang sifatnya hanya cabang saja dalam ajaran Islam. Sifatnya dia tidak qat'i dan dia menerima perbedaan pendapat begitu. Saya beri contoh misalnya begini. Misalnya dalam sholat subuh misalnya, sholat subuh itu hukumnya wajib. Sholat subuh itu jumlahnya 2 rakaat. Nah, itu adalah wilayah usul. Jadi sholat subuh itu hukumnya wajib, dan sholat subuh itu jumlahnya 2 rakaat, itu adalah usul. Sesuatu yang prinsip, yang qat'i, sesuatu yang pokok dalam ajaran Islam, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam usul tidak boleh ada perbedaan pendapat, sehingga tidak boleh misalnya ada satupun ulama misalnya mazhab apapun yang mengatakan bahwa sholat subuh hukumnya sunat misalnya. Tidak boleh, karena sholat subuh ini hukumnya wajib, dan wajibnya sholat subuh itu adalah perkara usul. Nah, begitu juga sholat subuh jumlahnya 2 rakaat misalnya, itu juga perkara usul, ya, perkara yang sifatnya pokok dalam Islam, qat'i, prinsip, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi begitu. Istilahnya ma'lumatun minad dini biddarurah, ya, ma'lumatun minad dini biddarurah. Sehingga sholat subuh jumlahnya 2 rakaat itu adalah hal yang sifatnya usul. Tidak bisa ada perbedaan pendapat di situ. Tidak boleh ada misalnya satu mazhab mengatakan sholat subuh 2 rakaat, mazhab lain mengatakan boleh 4 rakaat misalnya. Kemudian mazhab lain mengatakan boleh juga 6 rakaat misalnya sholat subuh. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena sholat subuh jumlahnya 2 rakaat, kemudian sholat subuh juga hukumnya wajib, itu adalah perkara usul, perkara-perkara yang sifatnya pokok, prinsip, qat'i dalam ajaran Islam. Tidak bisa menerima perbedaan pendapat di situ. Nah, yang kedua adalah wilayah furu'iyah, ya, wilayah fikih. Kalau tadi kan ada usul, ada furu, ada syariat, ada fikih. Nah, sedangkan furu
ya. Furu itu sesuatu yang sifatnya cabang dalam agama, bukan hal yang pokok sifatnya. Dan ini tidak qat'i, sifatnya tidak qat'i, bukan hal prinsip, dan masih menerima perbedaan pendapat di situ, selama masing-masing memiliki dalil yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah, saya beri contoh misalnya tadi, kalau dalam salat subuh kan tadi yang usul itu kan salat subuh hukumnya wajib, salat subuh jumlahnya 2 rakaat, itu usul. Nah, contoh furunya adalah dalam salat subuh ada yang melaksanakan kunut dan ada yang tidak. Itu persoalan furu, itu bukan persoalan usul. Dalam salat subuh kan ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Nah, itu bukan persoalan usul, itu persoalan furu begitu. Furu'iyah, sesuatu yang dia tidak qat'i, dia tidak prinsip dalam ajaran Islam, sehingga masih bisa menerima perbedaan pendapat, sehingga boleh orang melaksanakan kunut dalam sholat subuh, boleh juga dia tidak melaksanakan kunut dalam sholat subuh gitu. Yang penting masing-masing memiliki dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah contoh perbedaan antara usul dan furu begitu. Banyak hal ya dalam kehidupan kita, banyak hal begitu terkait usul dan furu ini. Dalam sholat subuh misalnya, sholat Jumat misalnya ya, sholat Jumat jumlahnya hanya 2 rakaat, ya kan? Itu kan itu wilayah usul ya. Sedangkan dalam sholat Jumat itu adzannya 1 kali atau 2 kali, itu persoalan furu, bukan persoalan usul ya. Adzan Jumat itu ada yang 1 kali adzannya ya, sholat Jumat nih, sholat Jumat ada yang adzannya 1 kali, ada yang adzannya 2 kali, itu dibolehkan dalam Islam, karena memang itu adalah persoalan furu'iyah, persoalan furu, persoalan yang memang masih mendapatkan toleransi untuk berbeda pendapat selama masing-masing memiliki dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang adzan Jumat 1 kali itu ada dalilnya, yang adzan Jumatnya 2 kali itu juga ada dalilnya begitu. Jadi seperti itulah gambarannya terkait persoalan ini. Nah, jadi kalau usul itu pasangannya dengan furu, sedangkan syariat itu dengan fikih. Sesuatu yang syariat sifatnya itu adalah usul. Sesuatu yang sifatnya fikih itu adalah furu gitu. Jadi fikih adalah furu, sedangkan syariat adalah usul. Nah, begitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan, memilah mana wilayah yang boleh berbeda pendapat dan mana yang tidak begitu. Nah, dalam hal yang usul tadi, kita tentu tidak menerima perbedaan pendapat. Kalau ada yang berbeda pendapat dalam persoalan usul, itu pasti sesat, pasti sesat. Karena bayangkan oleh Anda, kalau misalnya ada kelompok yang mengatakan sholat subuh jumlahnya bukan 2 rakaat, sholat subuh misalnya 3 rakaat misalnya, maka itu pasti sesat. Atau mengatakan sholat subuh pelaksanaannya 3 rakaat misalnya, itu pasti sesat juga. Sholat subuh hukumnya sunat misalnya, tidak wajib, maka itu juga adalah kelompok yang sesat, karena dia berbeda dalam persoalan usul, persoalan pokok. Tidak boleh berbeda pendapat dalam persoalan usul. Sedangkan dalam persoalan furu, ini masih ada toleransi untuk berbeda pendapat. Persoalan fikih adalah furu, syariat adalah usul. Nah, dan yang perlu dipahami lagi bahwa ternyata persoalan furu itu, furu itu bukan hanya dalam fikih ya, termasuk dalam akidah. Ada juga ya. Jadi sebetulnya tidak tepat juga kalau ada yang mengatakan bahwa persoalan akidah itu udah pasti usul. Belum tentu. Persoalan akidah itu ada yang usul, ada yang furu begitu. Saya beri contoh ya. Misalnya begini. Isra Mi'raj misalnya ya, persoalan Mi'raj Rasulullah melaksanakan, kan dalam sejarah Rasulullah pernah melaksanakan Isra Mi'raj ya. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya kan. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha dan seterusnya. Itu kan Mi'raj ya. Nah, kita wajib meyakini tentang keberadaan Isra Mi'raj itu. Kita harus meyakini peristiwa Isra Mi'raj itu memang terjadi di zaman Rasulullah. Itu bagian dari keimanan kita, bagian dari akidah kita. Tapi persoalannya adalah apakah Rasulullah itu ketika melaksanakan Isra Mi'raj itu apakah antara ruh dengan fisiknya, ruh dan jasadnya, ataukah hanya ruh saja? Itu ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu hanya ruh saja tanpa jasad. Ada lagi yang ulama mengatakan bahwa ini ruh dengan jasad. Jadi itu ikhtilaf di antara ulama ya. Dan ini kan persoalan akidah kan, tapi itu adalah
ada wilayah usulnya, ada wilayah furu'nya. Wilayah usulnya adalah kita harus meyakini, mengimani bahwa memang peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Itu bukan rekayasa, itu terjadi, benar. Harus kita yakini itu. Bagian dari akidah kita, bagian dari keimanan kita kepada Rasulullah. Nah, tetapi persoalan apakah Rasul itu ketika melaksanakan Isra Mi'raj itu apakah jasad dan ruhnya ataukah hanya ruh saja, itu ulama berikhtilaf, berbeda pendapat. Karena memang wilayah itu adalah wilayah furu begitu. Dan itu kita boleh berbeda pendapat, tidak boleh saling mengkafirkan begitu ketika berbeda dalam persoalan yang sifatnya furu'iyah. Demikian penjelasan mengenai persoalan antara usul dan furu', antara syariat dan fikih. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.